Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biru bobotoh dan juga penonton channel YouTube Radio PRFM. Bertemu lagi bersama saya Yusuf Ansori dalam program Kisah Persib ya yang selalu tayang di channel YouTube Radio PRFM. Saat ini ataupun episode kali ini kita berada di salah satu tempat yang cukup ikonik ya di Kota Bandung, di salah satu jalan legendaris Jalan Merdeka Kota Bandung, karena kita sedang berada di lantai 3A Best Western Premier La Grande ya di Jalan Merdeka Kota Bandung. Betul. Berada di Jalan Merdeka Kota Bandung yang tentu saja Anda yang selalu lewat ke depan mall legendaris itu pasti bakal tahu ya. La Grande itu-nya ada di sebelah kanan. Dan sekaligus juga informasi untuk Anda dan para bobotoh. Jadi La Grande ini kebetulan sedang ada promo. Ada namanya promonya itu promo Bleisure dari Best Western Premier La Grande. Yaitu promo berupa stay di tipe kamar superior dengan harga Rp799.000 per net, per room, per night, dan sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, dan ini promonya berlaku sampai pertengahan Desember 2025. Nah, bagi Anda para wisatawan dan juga para bobotoh yang mau staycation di Best Western Premier La Grande bisa memanfaatkan ya promo Bleisure yang berlaku sampai pertengahan Desember 2025. Nah, kali ini saya tidak sendiri ya, tentu saja ya. Ini sudah ada teman-teman saya nih yang tamu spesial. Mukanya semeringah ya setelah kemarin menyaksikan pertandingan melawan Arema. Betul. Gila ya, remontada bro. Alhamdulillah ya. Jadi episode podcast Kisah Persib kali ini kita sebetulnya akan membahas preview melawan Persita Tangerang ya. Nanti pertandingan pada tanggal 27 September 2025 di Indomilk Arena ya. Di Tangerang. Di pekan ke 7. Kalau Persima berarti kagenapnya karena kan ada ya pekan ke-7 tapi pertandingannya ke-6. Nah, pertandingan ke-6 tapi pekannya ke-7 ya. Kita sapa dulu Kang Faris, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kumaha kemarin ramai nonton Persib? Seru ya. Seru. Alhamdulillah. Itu hotel nu para pemain Persib dan staff dan keluarga sebelum teh anu sebelum konvoy ya. Betul, kan startnya di sini. teh di dia di La Grande. Padahal hotel geus Persib pisannya. Kalau Kang Ucup saha ieu dan di mana? Boleh dikenalin Okay. dulu Spesial, nih. ya, Spesial spesial. soalnya kan biasa nama ada Kang Pri, ada Kang Aris, Kang Kripit, tai Kang Paris teh kumaha ieu? jadi saya teh diminta sama Best Western Siap. Premier La Grande ya buat Siap. hadir di sini. Yeah. Kalau saya sih sebenarnya basicnya jurnalis Wih. bukan jurnalis. Oh iya, Tapi- jurnalis Enggak Persib. sih. Ya saya liputan di Persib Yeah. di simamaung.com Siap. bersama rekan-rekan yang lain. Ah, Saya juga gitu salah ya. satu admin di Oh. Instagram. Salah satu miminnya gitu ya. Jadi, Siap ya. ya, di sini. Kita mah Atur sama- nuhun undangannya. Siap, PRFM sami-sami, juga. Kang Faris. Kami hatur nuhun pisan Kang Parisnya. Jadi kita mah ada di sini sesama pecinta Persibnya. Betul. Jadi Betul. kita sama-sama ngobrolin lah soal Persib. Selain itu juga ada Kang Aris ya, Siap, sahabat kita nih, sahabat para netizen. sahabat netizen. Sehat Kang Aris? Alhamdulillah, masih shock aja. Masih. Shock tapi menang, alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah, bersyukur menang. Persib bisa menang remontada kemarin. Mantap. Dan juga Kang Ripki, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Soreang aman, soreang? Aman. Aman. Anginnya badan. Angin badak kemarin puting beliung dah Iya. bro. Siap. Jadi itu ya, hari ini kita akan membahas pertandingan Persita Tangerang versus Persib Bandung, karena setelah melawan Arema FC ini Persib harus kembali bermain tandang di Indomilk Arena pada 27 September 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman, sebelum kita bahas pertandingan melawan Persita nanti, mungkin sedikit review sejenak ya, bagaimana nih hasil kemarin Persib melawan Arema FC yang sebenarnya saya mah secara pribadi deg-degan main teh goreng pikan kanyir sirah asli dah tapi menangnya gitu. Apakah ini sebuah pertanda Persib sudah kembali ke jalur kemenangan nih? Takang Paris kah? Kumaha tah? Oke. Jadi perbedaan antara pertandingan Arema dan LCS sebelumnya lawan Lion City Sailors di ACL tuh. Di LCS mah kita merasakan ini bakal dimenangin teh ya Persib teh gitu kan. Walaupun hasilnya emang kurang membahagiakan lah. Tapi pas lawan Arema Pialeun, sebaliknya gitu. pialeun tapi Iya menang. mah peleun gitu, tapi ya dengan pendekatan taktikal dari Bojan Hodak gitu kita lihat semangat para pemainnya juga. Iya. Ya kita bisa mengembalikan kedudukan 2-1 gitu. 2-1. Walaupun dengan kondisinya ada Fras Putros yang kartu merah. kena kartu merah, ada tactical foul ke. Jadi si pemain Arema itu teh menorehkan asis ke Putros gitu. Jadi Alberto ini teh pertama asis ke Mateus Blade,
yang terjadi gol ke Persib gitu. Dan yang kedua asisnya Kak Putros gitu. Untuk kartu merah. Untuk kartu merah. Tapi ramainya kemarin nya sebenarnya tadi orangnya setuju oke sih jeung Kang Parisnya itu PLN tapi aroma PLN kita bisa menang. Tapi ini patut diapresiasi juga nya kemarin setelah Persib lawan Arema menang teh Bobotoh teh lalu menunjukkan ini, oh iya mentality Bandung gitu. Kalau di Liverpool mah mentality monster teh gini bro. Ya, kumaha Kang Ari setuju tuh? Saya sebelum ini mulai tadi ngobrol banyak sama Kang Faris sebagai expert saya bilang di bidang Persib karena liputan dan seseharian sama Persib gitu ya. Saya justru pengen tanya nih ke Kang Faris, Kang. Jujur sampai menit 60 tadi yang Kang Ucup bilang kita semua Bobotoh pasti sakit kepala. Dan shock mungkin dan kaget dengan 11 pemain yang dipilih pertama oleh Coach Bojan. Kita semua tidak akan ada yang bisa menebak gitu. Kang Ucup 11 pemain yang akan dipilih pertama kemarin gitu. Tiba-tiba Putros dipasang sebagai gelandang bertahan. Sampai menit 60 saya percaya Haye ketika diberikan peran free roll itu umpannya luar biasa, ngatur bolanya luar biasa di free roll bukan di attacking midfielder. Tapi begitu Putros dijadikan jangkar, kemarin banyak celah dan banyak kesalahan yang bisa membuat pertahanan Persib terancam. Nih kalau Kang Faris menilai sendiri, penempatan pemain sendiri di kemarin tuh karena aroma PLN apakah karena gara-gara lihat line up atau gara-gara apa gitu Kang? Emang kan di pertandingan kemarin ya sedikit, emang sebelumnya di pertandingan Persebaya kan Lucho emang kena kartu merah ya. Betul. Kartu kuning kedua gitu. Dan Mark juga kapten kita cedera. Gitu. Jadi ya otomatis ada di situ masih ada Putros yang bisa dijadikan DMF di pos nomor 6 dan pasti ada Tom Hai gitu yang emang pada akhirnya turun lah. Walaupun emang ada opsi Robbie Darwis, ada Adam Alis. Dan namun pas di pertandingan Arema kemarin, pertandingan terakhir Persib yang turun di double pivotnya ada Putros sebagai nomor 6 dan Tom Hai ya lebih ke nomor 8 lah ya. Di playmakernya emang terlihat gitu. Betul kata Kang Haris, banyak early cross kan di awal-awal babak pertama gitu kan sampai akhir-akhir ya oke lah sampai sebelum kena kartu merah Persib gitu. Betul. Sampai ada Ramon gitu kan. Ada peluang Ramon. Betul, itu crossing dari Hai. Itu early cross dari Hai gitu. Pada akhirnya mungkin link up di 1/3 lapangan pertahanan Arema belum terlihat. Cuman ya ada satu poin positif lah gitu. Ramon teh diservis oleh Tom Hai. Tapi da ciga nama si Ramon teh tipikal striker nu kudu diservis, bro. Betul. Kalau dilihat mah nya karena teu bisa menang bola anu manehna kudu solorannya gitu. Kelihatan dari ya mungkin kurangnya dari fisik oge sih gitu. Mungkin untuk soloran di Liga Kamboja oke. Tapi dengan di Liga Indonesia ini beda. Di BRI Super League ini segera kemarin selain Putros yang dirasa kurang, aroma kekalahan itu dilihat apakah formasi bek kanan Kakang juga, Kang? Tapi untuk itu saya bukan membela Kakang dan bagaimana gitu kan, mau tidak mau gitu, suka tidak suka, Kakang Rudianto tuh penyumbang 2 bintang buat Persib Bandung. Betul. Dengan adanya regulasi juga, mungkin kan ketika ACL kan tidak ada regulasi untuk memainkan pemain U23, Kakang pun tidak dipasang gitu. Tapi mungkin dengan adanya aturan U23 gitu, ya mau nggak mau gitu, Bojan masih memilih Kakang gitu. Itu ya preferensi pelatih dan mungkin jangan dibayangkan juga bek kanan teh mau seperti Carvajal yang sering overlap Dani gitu, Alves. yang progresif pasnya bagus dari Alves, ya udah gitu. Itu Kakang seperti itu, ya mungkin itu preferensi Bojan untuk memilih U23-nya gitu kan. Tah kumaha Kang Ripki eta kemarin ningali permainan Kakang. Karena kan kita lihat ya media sosial memang banyak yang menyoroti Kakang di babak pertama. Kumaha Kang Ripki kemarin ningali permainan eta? Ya mau gimana juga Kakang di back kanan emang punya kontribusi sih sebenarnya untuk bertahan mah lumayan lah nya. Cuman emang kalau untuk ikut bantu serangan emang agak kurang gitu. Beda ketika kita melihat Eliano main di kiri kemarin gitu kan. Itu jadi sebuah lamun dibandingkan pasti jauh gitunya. Makanya mungkin Bobotoh menilai Kakang kurang itu karena dibandingkan langsung jeung Eliano di kiri gitu. Permainan Eliano dan Kakang karena berbeda jauh kan. Eliano selain bisa di back kiri kan bisa di tengah, jadi dia udah untuk ikut bantu serangan pasti lebih oke gitu. Siap. Terus Kang Ucup saya agak sedikit disclaimer ya kemarin ya ketika saya mengatakan Lucho bermain ngaco itu dalam artian diposisikan Kang Faris bukan sebagai free roll, bukan sebagai box to boxnya gitu.
ketika Lucho atau Haye ditaruh di defensive midfielder mereka nggak bisa bermain gitu. Betul. Yang bisa bermain kotor itu ya mungkin seperti Deddy Kusnandar. Saya suka kotor dalam artian bersih juga dia bagus gitu. Nggak sekaligus ngambil bola dia ngambil kaki kayak Putros kemarin yang langsung red card gitu. Nah maksud saya ini disclaimer para bobotoh, saya mengatakan Lucho Ngaco itu ketika diposisikan sebagai attacking midfielder tuh. Seperti kebingungan gitu ketika ditaruh di nomor 10, tapi ketika ditaruh nomor 8 seperti Haye kemarin itu luar biasa gitu Kang. Nah kalau Kang Faris sendiri gimana tanggapannya Kang? Ini Kang Aris dulu tanya tentang Kakang gimana? Eta kumaha Kang Aris? Kang Aris. King of back pass. Kakang kumaha? Kumaha tah? King of back pass kumaha tah? Kakang gimana? Kalau saya selalu konsisten mengatakan tapi bahasa halusnya saya sudah diwakili oleh Kang Rifki gitu. Bahasa halusnya bahwa kalau dalam segi bertahan Kakang masih berkontribusi. Tapi kalau dalam sisi menyerang Kakang masih lemah. Saya tadi off the record sama Kang Faris sebelum live bilang bahwa dalam 10 kali back pass Kakang itu pasti 8 kalinya ke kiper atau ke back. 2 kalinya ke depan. Nah ini yang menurut saya Kakang harus mulai berani kritisi. Saya ini kritis untuk membangun Kakang karena kalau Kang Faris tadi disebut menyebutkan sepak bola modern, mau nggak mau ya Kakang harus bisa ada kontribusi dalam sisi penyerangan. Itu sih yang saya ingin katakan seperti itu. Betul. Dan di sepak bola modern mahnya jangankan defender bro, strikernya kudu bisa jadi back. Betul. Ya. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Dan kiper harus bisa jadi mencetak gol kayak gitu. Buktinya kan kemarinnya Barba kan. Betul. Ini jadi Tae mengomentari kan kemarin Barba teh kan gol lewat umpan dari William Marsilio yang akhirnya menjawab penasarannya. Betul. Sebuah pembuktian kah itu Kang Faris? Kalau misalkan dianalogikan kan ketika kita misalkan pacaran gitu ya, putus gitu. Terus kita teh ingin membuktikan ke mantan. Gitu. Nah, William Marsilio teh kemarin seperti itu. Kita, gitu. guys. Ya oke lah tidak mencetak gol gitu ya, tapi asisnya luar biasa. Dan itu tuh yang biasa terjadi di Arema. William Marsilio itu musim kemarin pun ketika kita main di Jalak Harupat kan yang memberikan umpan terhadap saya lupa ke siapa dan pada akhirnya gol ke Persib gitu. Dan kemarin pun dilakukan gitu. Emang spesialis set piece lah emang William Marsilio itu. Bola-bola curve-nya, bola-bola swing in-nya emang harus ditunggu gitu. Harus ditunggu dan memang layak diberikan kesempatannya Kang Aris si William deh. Terus Kang Ucup saya penasaran. Di beberapa pertandingan ketika Matrikardi duet sama Julio Cesar itu seperti saling mengandalkan dan kita sering kebobolan. Taruh di lawan Lion City Sailor sama kemarin juga kita lawan Arema Malang ketika Matrikardi dan Julio Cesar berduet itu seperti kurang kokoh back pertahanan kita. Dengar-dengar gosipnya ada sedikit kurang komunikasi di antara pemain Argentina dan Brazil ini, benar nggak Kang? Ya mungkin walaupun ya kan selalu bilang Julio gitu kan Argentina sama Brazil tuh sama dan lain-lain. Tapi mungkin ada beberapa yang miss ketika kita pun gitu dengan Malaysia yang serumpun gitu kan. Mungkin ada bahasa yang sama, ada bahasa yang kurang dimengerti atau secara POV-nya kayak gini. Mungkin mereka pun seperti itu ya. Dan mungkin mereka pun baru beberapa bulan juga kan gitu dengan main bareng ini gitu. Tapi ya minimal gitu ada perbaikan dari kedua si center back kita tuh ada perbaikan yang signifikan gitu. Walaupun emang kedua-duanya kemarin pas lawan LCS Julio yang nonton gitu, yang nonton Lennart Tai kemarin Matrikardi yang malah ditambah Eliano yang watching ball ke Mateus Blade gitu. Benar. Ya itu mah tinggal komunikasi aja sih sebenarnya namanya. Apalagi kan tinggal ngobrolnya. Tinggal ngobrolnya. Tapi kan sih kudu muka obrolan kudu saha sih. Saha ciga namang. Saya nauh deh paling Adam alis mah tukang heureuy nya. Adam Prisbeck. Tapi saya kemarin itu yang perlu kita sorot adalah fisik Tom Haye. Oh benar. Meningkat. Fisik Tom Haye meningkat. Biasanya kan di timnas yang 60 menit. Kemarin 100 menit mang. Ya, kan 90 plus 10-nya kemarin kan udah loba ting di cek barnya. Karena loba kan kemarinnya. Ya cukup beberapa ada momen. Itu Haye masih cukup prima lahnya walaupun di akhir-akhir lumayan ada keteteran tapi secara overall gitunya 100 menit main Haye dengan kondisi cuaca nu cukup terik gini ningali eta pas awal mainnya ningali serap sabula tapi Tom Haye fisiknya lumayan mulai meningkat lah gitunya Sugano ya gitunya pas main di Tangerang. Tapi guys kemarin tuh kemenangan lawan Arema bisa disebut sebagai ugly win tuh sih sebenarnya. Menurut saya mah teu ugly. Soalnya kita tertinggal lebih dahulu. Terus kartu merah. Terus golnya pun bukan gol nu
nah bisa gol. Nah, itu kan William Barros seperti itu gitu. Skema, tinggal lihat tuh walk rate-nya William Barros gitu ya. Motong umpan kasih ke Beckham, emang Beckham yang ke Andre Young. Barros muncul lagi, eta kan itu bukan yang kebetulan. Skemana rapi. Skema tah ari jeung komentator asli mah Andre Jung teh dibacana kumaha cenah? Ieu mah menurut Andre Young gitu. Berapa kan Andre Jung, Tom Haye ya. Terus gol kedua pun gitu kan. Barba kan emang ya cuplikan yang tadi saya bahas juga ya di awal. Emang kekuatannya di bola atas kan. Dan kemarin emang terbukti gitu. Itu mah emang mungkin yang dilihat Bojan, yang dilihat staf pelatih, oh Barba ini punya kelebihan di bola-bola udara, duel-duel bola udara, terjadi gitu kemarin. Terjadi. Dan memang ini salah satu opsi ketika open play tidak berjalan. Betul. Set piece itu bisa jadi peluang untuk mencetak golnya Kang Arisnya. Betul. Ya ketika Robi Darwis masuk, ketika ada lemparan-lemparan ke dalam di zona 16 meter, saya berharap itu menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mencetak gol di sana gitu. Cuman ya kemarin balik lagi, sepakat nggak kita Kang Faris terutama nih ketika sampai menit 60 ketika formasi 11 awal yang dipilih Bojan itu benar-benar mengejutkan dan aroma kekalahan gitu. Sebenarnya ketika Adam Alis masuk dan Andre yang masuk di paruh babak kedua, di situ mulai ada harapan di situ bahwa kita bisa ya at least membawa 1 poin untuk pulang ke Bandung. Iya. Apalagi kan pas menang pas hiji-hiji teh emang ada sedikit perubahan sih dari permainan teh kan rada ngedelay gitu nya si Persib teh. Nah, ini kemarin Kang Iip nih kan kemenangan 2-1 lawan Arema FC dan ini juga memperpanjang rekor Persib selalu menang di Malang gitu. Bisa jadi modal nggak buat nanti lawan Persita gitu? Ya tuh pasti itu utama. Percaya diri pasti meningkat ya. Pemain-pemain pasti percaya diri meningkat. Terus kumaha oge beda gitu nya. Asa PD-nya teh beuki naonnya? Nya beuki mangprang we gitu kan tinggalina Persib gitu engke gitu kan pemain-pemain yang sebelumnya diragukan oleh Boboto kan mulai menunjukkan tajinya gitunya betul. Seperti William gitu kan. Terus Andrew Young cenanya lain Andrew Jung nya. Andrew Young. Andrew kan pas begitu dia masuknya walaupun dia tidak mencetak gol tapi pergerakan tanpa bolanya itu cukup bagus gitu kalau saya lihat gitu. Bahkan dia bisa menyelinap untuk menerima trupas dari Beckham itu kan cukup luar biasa gitu. Back Arema segitu jarak rangkung Andrew yang lompat teka tinggali tahu itu bisa asup gitu. Oke. Baik. Ini jadi kemenangan kemarin lawan Arema tuh membuat Persib orang bari ningalinya klasemennya. Membuat Persib naik ke peringkat 4 dengan 10 poin sementara Persita Tangerang yang nanti akan menjadi lawan Persib itu masih tertahan di posisi ke-12 dengan 7 poin. Tentunya nanti duel pada Sabtu 27 September akan menjadi duel tim yang menang dengan 10 pemain ya. Betul. Karena kemarinnya Persita kan 10 pemain tandang tapi 10 pemainnya ketika tertinggal 1-0. Dua-duanya tertinggal. Jadi remontadanya emang 2 golnya ketika kartu merah keren Persita. Melihat prediksi nanti melawan Persita Tangerang kumaha nih teman-teman, apakah Persib bisa kembali mencuri poin di kandang Persita karena musim lalu kita bermain draw ya kalau nggak salah. Kumaha tah Kang Waris? Oke, mungkin ketika Persita punya lagi form yang bagus ya, 2 kali kemenangan berturut-turut lawan PSM di home dan lawan Persijap di away. Mungkin Persita pun masih meraba-raba ya, ketika ada kedatangan pemain-pemain yang baru gitu kan. Sama mereka juga strikernya masih bongkar pasang, kadang Alexa, kadang Rakik atau dari saya itu yang dari Montenegro itu gitu kan. Dan yang pastinya Hoki Caraka akan mengisi slot U23 dari Persita gitu kan. Dan kemarin ngegolkeun. Golnya sae. Keren. Tarik gitu. Terus sebenarnya di sisi belakang malah yang disoroti si Persita ini pemainnya belum banyak berganti ya. Masih ada Ryuji Utomo, Kusainov. Sayangnya kapten dia gitu Muhammad M. Toha tidak akan main di pertandingan nanti gitu. Lalu mungkin Zalnando yang diplot kemarin jadi pemain inti mungkin ada kesepakatan dengan Persib biasanya kalau pemain yang dipinjamkan di klausulnya ketika melawan Persib tidak bermain kayak kemarin Azikri juga tidak main. Mungkin dari komposisi Persita seperti itu dulu gimana?
Kalau dari saya pemilihan bahasanya mungkin lebih halus lagi ya. Ketika tadi Kang Faris di awal juga ketika pemilihan pemain Bojan masih menggunakan pemain multiplayer, ya agak deg-degan sih. Kalau saya sih selalu menyoroti Lucho mainnya bagus, Haye pasti mainnya bagus, Clock mainnya bagus, tapi ketika di posisi sebagai free roll, CMF gitu, bukan DMF. Nah, kalau saya sih ketika Persib tidak memasang DMF murni, saya selalu deg-degan. Selalu deg-degan dan selalu pertahanan Persib selalu langsung head to head dengan striker, head to head dengan pemain tengahnya lawan gitu. Nah, dulu ketika ada Deddy Kusnandar itu Deddy yang melakukan pekerjaan itu gitu. Dan sampai pertandingan ke-6 Persib itu ketika kita tidak memiliki defensive midfielder murni, Toro kemarin Putros yang melakukan tactical foul yang berujung langsung kartu merah, itu sebagai buah pertanda bahwa menurut saya gitu, Persib sangat membutuhkan defensive midfielder murni agar kita taruh Haye ataupun Clock ataupun Lucho nanti yang di tengah itu bisa bermain dengan indah gitu. Ketika sebelumnya Clock ditaruh defensif juga tidak bermain secara maksimal karena selalu akan feelingnya sebagai posisi naturalnya maju ke tengah. Jadi menurut saya tadi mungkin kita bisa coba Matrikardi sama Julio pilih salah satu untuk kita duetkan dengan Barba, dan di tengah saya berharap sih Coach Bojan biar kami ini, kalau saya pribadi ya, biar saya ini tenang karena kemarin juga ketika kita nggak punya pemain bertahan murni kita kewalahan gitu. Kalau ada aja satu, lihat Tom Haye umpan-umpan kayak kemarin luar biasa bermain indah gitu. Iya. Umpan-umpan kelas Eropa sih sebetulnya kemarinnya Haye nya. Tom Haye seperti tidak memikirkan lini belakang waktu pertandingan pertama lawan Lion City Sailor. Tom Haye fokusnya jadi ikut ke lini belakang gitu untuk membantu back tengah. Tapi begitu ada kemarin Putros memainkan posisi itu walaupun kurang optimal, Tom Haye seperti bisa memikirkan umpan ke depan gitu. Terbukti dengan umpan-umpan early umpan kata Kang Faris kemarin bisa dimaksimalkan Ramon walaupun kurang beruntung Ramon gitu. Baik. Nah, Kang Rifi, kalau misalkan nanti di pertandingan lawan Persita lini depan nih yang kembali jadi sorotan gitu ya, Persib kan praktis hanya Baros aja mungkin ya striker yang terbilang cukup subur ya. Cetak gol 4 gol. 4 gol kan dari 5 di BRI Super League ya. Sama apakah perlu dipertahankan formasi di depan itu Baros, Ramon dan juga Sadil mungkin kemarin seperti babak pertama? Nampaknya kalau posisi depan dikuncinya hijinya pasti William Baros. Tinggal cari tandem selanjutnya nih ya yang paling cocok. Kalau lihat dari pertandingan kemarin, sebenarnya Ramon nggak jelek-jelek amat juga gitunya. Dia bisa buka ruang, bisa duel gitu. Cuman ya kurang beruntung doang gitunya. Karena mistar gitu. Terus saya sih justru menyorotinya adalah dari kubu Persita Tangerang. Kemarin ketika Persita Tangerang Toha ditarik kartu merah, menarik justru si pelatih Persita itu Pena justru malah menarik Eber Besa. Eber Besa itu kan kita tahu ya kualitas dia seperti apa. Bahkan Eber Besa teh kumahnya mun lawan Persib sok ngadadak leuwih alus gitu. Baheula mah ieu na jeung Deddy Kusnandar nya kan. Iya nanti Eber Besa di Bali United ya pasti we ribut jeung Dado. Tah ieu justru jadi menarik gitu. Eber Besa nih nanti pas lawan Persib apakah bisa perform lagi atau kurang perform seperti pas lawan Persijap Jepara kemarin karena sebelum dia ditarik pun emang Eber Besa permainannya kurang menonjol waktu lawan Persijap Jepara gitu. Siap. Sebenarnya menariknya away ke Tangerang teh, tapi kan dibalik semua taktik dan lain-lainnya gitu pasti ada faktor non teknisnya Kang Faridnya yang harus diwaspadi. Atau apa kira-kira Kang? Sebenarnya lebih ke bukan non teknis sih, lebih ke ya kayak cuaca dan lain-lain ya. Tapi udah terbukti kok kemarin kan Tom Haye dan Eliano dan Andre Wiang gitu laga tandang pertama naik pesawat gitu kan ke Arema dengan cuaca yang cukup terik seharusnya gitu. Nanti ketika lawan Persita Tangerang pun bukan jadi masalah juga buat mereka ketika ada adaptasi cuaca atau apapun itu gitu ya. Mungkin ya lebih ke semangat juang aja lah. Semangat juang ya. Si pengen menangnya kayak kemarin gitu, terlihat gitu ya. Terlihat gitu. Si winning spiritnya gitu, fighting spiritnya gitu. Dan itu memang harus selalu diperlihatkan ya Kang Aris ya. Ketika Persib di babak pertama kalah 1-0, ketika itu langsung di babak kedua menang dengan membalikan keadaan, eta teh da Persib pisan komo di era Bojannya itu hampir kita teh setiap pertandingan sering terjadinya. Baru kemarin kan di musim ini kita
90 menit plus. Ya, benar. Sampai 100 plus 3 itu kemarin ya. Tapi Kang Ucip saya penasaran tadi Kang Faris belum jawab. Kan kita teh 11 pemain teh awal deg-degan kan. Pirite nih Kang Faris. Kayak ngelawan Persita biar kita regreg ieu boboto formasi Kang Faris kumaha? Kalau misalkan lihat Bojan ya, don't change the winning team. Entah yang 11 pertama di awal atau entah 11 pertama di babak kedua. Di babak kedua. Tapi saya lebih condong mungkin ya ini, tapi tetap aja deh itu mah gimana Bojan Hodak ya. Haknya Bojan ya. Ini mah kita sebagai pecinta gitu, pemerhati gitu. Kayaknya di 11 yang babak kedua lebih enak gitu. Lebih enakan ya. Nanti mungkin kita lihat juga Luco apakah fit untuk bermain gitu setelah kemarin kartu merah dan Maklok juga belum ada update terbaru gitu betul. Kan. Tapi kayaknya sih lebih enak ketika memainkan 11 pertama di babak kedua lawan Arema. Apalagi kan Putros juga nanti nggak akan main ya. Nah betul. Nggak akan main ya. Ya jadi ini kan kita juga nanti akan menerka-nerka siapa nih yang akan mengisi slot di bek kiri mungkin ya kalau misalkan Kakang main di kanan babak pertamanya. Iya, bisa jadi Eliano Reinders. Paling eta tah jadi pertanyaan saya gantinya ya. Aman lah Kakang pasti dengan sendirinya pun pasti evaluasi gitu. Kakang tuh pasti lain anti kritik Kakang. Pasti melihat juga apalagi kan Kakang tuh levelnya timnas gitu ya. Timnas betul. Ya walaupun kelompok umur kan, tapi Kakang tuh pasti orangnya mau memperbaiki diri gitu. Pasti nggak akan hanya mungkin di tahun depan Kakang udah tidak U23 pun Kakang pasti pengen masuk di 11 pertama. Mau nggak mau itu. Benar, harus berjuang ya Kang. Harus berjuang pasti. Nah, yang menarik mah dari Kang Aris biasanya ya pemain-pemain kunci yang harus diturunkan oleh Persib. Siapa saja? Tapi kalau tadi merek-up obrolan sama Kang Faris gitu, kalau formasinya U23-nya tetap dipegang Kakang ya sudah kita taruh misalnya di bek kanannya ada Kakang gitu ya. Tapi kalau saya sih tetap selalu penasaran ya gitu. Pengen karena kemarin ketika ada Malis masuk, Robi Darwis masuk, angin kemenangan berhembus ke arah kita gitu. Nah, makanya saya selalu berharap nih di U23-nya diisinya oleh Robi Darwis untuk gelandang bertahannya. Kita taruh Robi Darwis di situ, apalagi tadi Kang Faris memberikan info yang bagus buat saya gitu ketika ternyata Eliano meminta ke Coach Bojan untuk ditaruh di bek kanan karena seingat saya di pack jualnya juga Eliano itu adalah sayap kanan atau bek kanan. Ya, jadi ketika Robi Darwis mengisi slot U23, saya kira Eliano kita bisa taruh di bek kanan. Bek kirinya saya rindu Rezaldi gitu, tusukan dan crossingnya Rezaldi. Kalau di bek tengah pasti harus milih antara Matricardi atau Julio Cesar. Ya pasti saya pilih Matricardi dan Barba. Gitu dengan kiper lagi on fire itu ada Teja Pakualam yang sudah kita tidak bisa pungkiri. Jadi gelandang bertahannya Robi Darwis untuk pre-roll-nya yang atur bola itu ya tadi Haye atau sama Lucho atau Haye sama Klok. Kalau Klok sudah fit di antara dua itu. Kalau sayap kanan kemarin kalau lihat template ada Barros di kanan, di kirinya kita taruh Beckham, tengahnya ya Ramon Tengki gitu sih. Ya. Aduh, jangan disebut Ramon Tengkuil. Apa gitu harus apa? Ramon Lenggul dan si Gateng si Ramon belum itu jadi Ramon yang gue kayak cigana mau geus 5an tah kadang itu 5-5 Namru tanya cara tengnya jadi tapi bacana emang Tengki Tank ya itu kan sebutan teh bahasa Brazil tank kan. Tank. Oh, jadi Ramon yang gue-nya. Ramon. Ya kita beri kepercayaan Ramon sih. Kanan Barros, tengah Ramon, kirinya Beckham. Tapi curiga orang si Ramon ngagolkeun geura mah mudah-mudahan ya tinggal nungguan waktu eta mah jiga betul. Benar ya. Kalau versi Kang Ripki kumaha? Saya mah penasaran William dari menit awal William Marsilio gitu nya. Sugana gitu geus mere asis mah gitu nya, kepercayaan dirinya makin meningkat. Dia mulai bisa lebih gigih gitu nya. Terlebih kan sebelumnya temain meureunnan dina hatena pasti aya meureunnya menggebu teu main wae gitu nya, pasti ingin ada motivasi untuk menunjukkan gitu. Ya isu tuh tanyakeun Maif kunaon William main Kang Faris. William Marsilio. Sebenarnya mah gini ya. Kan ketika lawan Persebaya William tuh tidak masuk DSP, Bojan menjelaskannya gitu cedera. Tapi at least ya untuk William ya khususnya untuk William Marsilio gitu. Kan yang sering dipertanyakan sama Boto, itu ngarobrol tuh cenah. Si William tuh bisa bahasa Inggris enggak cenah gini kan. At least William mulai dari sebelum lawan Persebaya dia tuh ikut kelas bahasa Inggris. Oh, lesnya. Itu at least ya menurut saya pribadi gitu ya. Kalau emang yang dikeluhkan perihal bahasa komunikasi dengan pemain lain gitu.
Itu nilai plus buat William sih. Bagus. Udah main bola mah jago lah William mah geus kudu. Pasti benar. Udah enggak usah dipertanyakan lagi gitu sebenarnya mah skill mah gitu udah main mereka lebih mengerti gitu maunya. Ya cuman itu kan perihalnya bahasa karena komunikasi. Sepak bola itu permainan tim gitu ya. Iya gitu. Jadi kan kudu komunikasi gitu. Iya. Saya mah jadi teringat ieu nya dulu kan ada kayak makan konate kan rada susah oge nya bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia pabelit kan, gitu kan. Tapi dari bahasa sepak bola mah kan udah tahu gitu kan ketika harus ngumpan, ketika harus nendang teh jadi udah nggak jadi masalah dan mudah-mudahan lah hal-hal kayak gitu teh bisa segera teratasi. Bisa teratasi lahnya gitu. Nah ini sekaligus juga mungkin penutup lahnya lawan Persita Tangerang nanti pasti Bojan selalu akan bilang laga tidak akan berjalan mudah teh aja. Selalu itu mah di press con-nya. Paribasanya. Paribasa seperti itu. Nah, kira-kira berapa nol nih Kang? Kemungkinan kita bisa meraih kemenangan nih atau mungkin draw kah kalau melihat performa Persita yang 2 pertandingan terakhir juga meraih kemenangan. Kalau lihat statistik ya head to head pasti bakal banyak gol. Laga bakal menarik. Kalau saya mungkin menang tipis tapi golnya banyak. Entah itu 3-2 atau 4-3 mungkin. 4-3. Jadi ya kalau lihat dari head to head ya. Dan mudah-mudahan menarik juga pertandingannya. Enak ditonton, banyak gol gitu. Banyak gol gitu nya dan tunduh oge nya. Soalnya kita main penting aja gitu. Salapan malam Minggu deh. Ya, malam Minggu. Ya mudah-mudahan Persib menang. Amin. Selisihnya tipis. Tapi golnya banyak. Gitu. Tuh kudu gede-gede teuing lah, nu penting mah menang. Bener, eta paling bener. Kan cek Benny Dologe cenah. Kalau bisa setengah gol mah setengah gol ge cukup dan nu penting mah menang. Tapi kan eueuh setengah gol di sepak bolanya. Gitu ya. Oke. Kalau dari Kang Aris kumaha Kang Aris? Ya, omongan adalah doa. Eta kade soalnya saur dudungan ka maklumat direktur kepada saya kalau omongan adalah doa. Kalau dari saya sih ketika saya selalu percaya ketika Persib diisi oleh gelandang bertahan murni pasti main akan superior itu sih. Kalau Persib diisi oleh gelandang bertahan murni itu Persib akan superior. Taruh kalau benar-benar Robi Darwis atau Dewangga kekeh ya tetap gitu ya. Kalau Robi Darwis atau Dewangga main saya kira Persib Haye ada sama Lucu akan bermain nyaman. Kita akan menang 2-0. Kita akan menang 2-0. Kalau feeling saya itu kita akan menang 2-0. Tapi ketika tidak punya gelandang murni Persib akan tetap menang tapi dengan kesulitan. Dengan kesulitan, dengan mental yang luar biasa, dengan usaha yang benar-benar the best gitu. Kalau tidak ada gelandang murni, gelandang bertahan murni. Siap. Gitu Kang Ip, hiji nol ge cukup sih jigana. Kalau kata saya mah, soalnya ngelihat pertandingan Persita kemarin lawan Persijap, atau kiper Persita si Igor alusnya. Bisa bahkan sampai save penalti walaupun drama heulanya sampai penalti na Persijap gitu. Tapi kalau saya lihat Igor itu jangkauannya cukup panjang gitu nya. Jangkungnya juga kiper LCS kamari gitu kan. Nah itu jadi salah satu pertimbangan kenapa saya cukup si Jinol aja gitu. Jinol aja. Yang penting menang. Yang penting menangnya dan tentu menarik lagi ya nanti apakah taktik Bojan akan sama seperti lawan Arema atau hadirkan kejutan lagi? Atau menghadirkan kejutan lagi. Prediksinya kumaha tah? Kira-kira ya. Prediksi we mah. Prediksi taktikal ya. Kalau taktikal mungkin Bojan nggak akan banyak berubahnya. Ketika kemarin kan kita lihat dari pertandingan kemarin aja lah. Arema di 15 menit awal gitu. Oke sampai terjadinya gol Arema. Man marking ya. High pressure, pertahanan tinggi gitu. Tapi ketika setelah gol langsung mengubah turun ke bawah, pemain low block gitu. Dan mau nggak mau Persib banyak early close, terus bypass dengan long ball gitu. Mungkin gitu ketika Persita mah pasti dari awal pasti low block sih atau middle block lah at least ya gitu. Pasti harus benar-benar enak lah apa yang diberikan Tom Hai. Nanti mungkin Luco turun yang diberikan Luco kayak pas lawan LCS pasti bakal banyak lah, banyak terlihat gitu. Bypass langsung disimpan di antara kiper dan lini pertahanan dari Persita nanti. Ditambahan dari Tom Hai teh nya, kalau misalkan main bareng teh nya, ngareunaheun tah. Nikmat itu mah, Prof teh nya. Umpan-umpan kemarin asal ningali Liga Eropa gitu, umpan-umpan Hai gitu. Tinggal striker naweh bisa mencari ruang dan finishingnya. Betul. Itu dia ya. Oke, mungkin itu saja ya. Siap. Preview melawan Persita Tangerang ya. Nanti hari Sabtu tanggal 27 September 2025 di Indomie Arenanya. Mudah-mudahan lah Persib bisa meraih kemenangannya. Seperti tadi prediksi Kang Faris, Kang Aris dan juga Kang Rifki. Hatur nuhun. Kang Faris ya. Aduh, Habige. Kang Faris hatur nuhun sudah ya gabung di podcastnya Kisah Persibnya. Da kita mah kieu we nya, da kumaha.
Seru-seru ini. Rame kan podcast. Iya. Banyak kan sekarang Viking juga. Iya. Kang Tobi bikin ya. Ya balik lagi dah kita mah di sini sebagai penontonnya, pecinta sepak bola gitu. Penikmat sepak bola. Jadi komentar-komentarnya sebagai penikmat dan pecinta sepak bola aja gitu. Udah kita mah bukan pandit yang ekspor. Wah. Nah pandit itu wauheun ka urang. Betul nu kadarieu nu bobotoh sok resep nonton. Ya, jadi ciga obrolan bobotoh di warung-warung gitunya baralik di tongkrongan baralik gawe Persibna ele kan karaselnya tapi sekali lagi tong anarkis bro. Nah, kan bobotoh mah ngobrolnya di warung gitunya urang mah kebenaran di hotel. Kebenaran di hotel. Di mana ini Kang Ucup? Nah, kita jadi terima kasih ya buat Best Western Premier La Grande Jalan Merdeka Kota Bandung yang sudah menyediakan tempat untuk podcast kita hari ini. Sekali lagi turun untuk Best Western Premier La Grande karena di BWP La Grande juga ini sedang ada bleisure promo yaitu stay di tipe kamar superior dengan harga 799.000 net per room per night. Sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan promo bleisure dari Best Western Premier La Grande ini berlaku sampai pertengahan Desember 2025. Jadi langsung aja datang ke BWP La Grande-nya di Jalan Merdeka Kota Bandung. Atau cek Instagramnya. Nah, cek Instagram La Grande. Nah, BWP La Grande. Jadi mangga nih yang mau liburan ke Bandung datang aja ke sini ya. Iya kolam renang nahan. Kolam renang nahan di dieu mah. Aduh bener. Iki nganaheun pisan. Sama anak-anak ramah lah ya mah ramah anak gitu. Nah, gitu ya. Ya sekali lagi hatur nuhun untuk BWP La Grande dan juga teman-teman sekali lagi siap. Saya mengucapkan terima kasih. Sami-sami. Nanti kisah Persib akan kembali hadir di channel YouTube Radio PR FM. Saya Supansori pamit. Wassalamualaikum. Salam biru. Dadah.